Baik, bisa kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk kita semua, selamat bertemu teman-teman dengan saya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi eh, cara memeriksa jumlah uang yang distorkan. Baik, sebelum mulai, izin saya share screen dulu. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, kalau gitu kita mulai. Jadi, judul pelatihan kita hari ini adalah Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah atau SPPUR ya. Dan tema spesifik yang akan kita bahas adalah cara memeriksa jumlah uang yang distorkan. Nah, teman-teman, ini adalah perkenalan dari saya. Nama saya, sekali lagi saya sampaikan, Nurianto Budi Pramono, saya sering dipanggil Nunung. Nah, saya saat ini adalah Deputy Division Head di BNI Corporate University. Dan saya mesti mengingatkan teman-teman untuk melakukan absensi ya, melalui Google Forms yang sudah kita share di WA Group ya. Dan ini beberapa do's and don'ts, saya rasa juga sudah teman-teman maklumi untuk diikuti. Teman-teman pasti masih ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas salah satu kriteria unjuk kerja, yaitu kelengkapan pengisian data formulir setoran uang diperiksa sesuai prosedur yang berlaku, dan ini merupakan elemen kompetensi pada melakukan kegiatan layanan penyetoran uang. Nah, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi mengenai ini? Cukup, Sudah Pak. cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Kalau gitu kita masuk ke hari ini ya, posisi kita hari ini membahas kriteria unjuk kerja yang kedua, yaitu jumlah dan keaslian uang yang distorkan diperiksa sesuai prosedur yang berlaku. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal ya. Jadi pertama harus memastikan jumlahnya, dan yang kedua memastikan keaslian uangnya. Tapi dalam sesi kali ini tujuan kita hanya satu ya, bahwa teman-teman nanti harus bisa menjelaskan bagaimana cara memeriksa jumlah uang yang distorkan ya. Adapun manfaatnya sendiri ya, kalau teman-teman bisa menjelaskan kan pasti teman-teman akan menjadi referensi ya di unitnya ya. Teman-teman yang lain akan bertanya kepada peserta yang saat ini join, kemudian juga kalau terjadi itu kan atasan teman-teman juga akan mengakui ya kompetensi dari teman-teman. Jadi ada hal yang saya rasa bisa dipetik sisi positifnya dengan mengikuti pelatihan ini. Nah, kemudian tiga hal lain yang terkait dengan KUK di sesi ini tidak akan kita bahas, tapi akan kita bahas di sesi selanjutnya. Itu kita masuk sekarang ke caranya. Nah, ini adalah satu tema utama ya yang akan kita jelaskan, kita bahas hari ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara memeriksa jumlah uang yang akan distorkan? Sebenarnya ada dua ya, prinsipnya ada dua aktivitas yang teman-teman pastikan. Yang pertama tentu saja harus mengidentifikasi kelengkapan pengisian data pada formulir penyetoran uang. Jadi ada beberapa hal ya, harus ada tanggalnya, identitas penyetornya dicek sama enggak ya antara yang ditulis dengan yang ada di data identitas tersebut. Tujuannya untuk apa, jumlah uangnya berapa, sumber uangnya dari mana. Kemudian harus ada tanda tangannya juga. Nah, itu di pengisian datanya harus dipastikan dulu itu lengkap semua. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jumlah uang yang di-store. Nah, jumlah uang yang di-store itu tahunya kalau sesuai bagaimana ya, mau nggak mau memang harus dilihat ya fisik uang yang disampaikan ke kita sebagai petugas frontliners dengan cara kita menghitung ya. Kalau menghitung melakukannya bisa dengan alat hitung mesin ya, alat hitung uang yang ada mesinnya kan. Nah, teman-teman tinggal bikin ikatan yang sesuai nominalnya. Jadi harus dipastikan dulu itu kalau ada stapler di uang yang distorkan itu ya dicabut dulu ya, terus dirapikan. Nah, lebih baik lagi teman-teman mengedukasi ke nasabah, jangan sampai kalau store ke depan jangan pakai stapler lah, nggak usah jepret kan bolong jadi rusak ya duitnya. Kemudian juga
kalau bisa disusun sudah rapi, jadi teman-teman juga akan lebih gampang dalam melakukan perhitungan. Nah, yang paling penting ya harus dipedomani adalah pada saat menghitung, teman-teman tuh harus melakukannya di depan nasabah. Jadi kalau ada selisih itu nggak ada dispute ya. Jadi harus langsung di depan ya ditunjukkan. Nah, kalau dalam hal ternyata uangnya selisih, apa yang harus dilakukan? Tentu saja yang harus dilakukan adalah kita yang diacu adalah jumlah uangnya gitu. Nanti diminta nasabah untuk memperbaiki di formulirnya ya, disesuaikan antara jumlah yang kita hitung, kita sepakati dengan formulirnya. Ada nggak pertanyaan sebelum kita lanjutkan itu? Ya, izin Pak, bertanya Pak. Oh ya, Mas Ade silakan. Ya, dari pemaparan slide Bapak yang tadi itu, pada poin 1 itu, dalam mengidentifikasi kelengkapan pengisian data pada formulir penuturan uang, kenapa sih Pak keterangan sumber uang itu harus dicantumkan ya? Oke, ini ya Mas Ade ya. Ya, betul Pak. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi kenapa ya kok sumber uang itu harus dicantumkan? Nah, ini sebenarnya terkait dengan ketentuan dalam Know Your Customer ya, khususnya ketentuan terkait APU PPT. Sumber uang itu harus disebutkan karena takutnya itu ternyata dari hal-hal yang sifatnya ilegal gitu. Bisa jadi ini sifatnya money laundering kan, dari perjudian, mungkin dari korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipastikan itu sumber uangnya dari mana dan dilihat profilnya sesuai nggak sih dengan jumlah uang yang distorkan. Profil itu kebiasaannya juga ya. Nah, itu yang kalau kita curiga bisa dituliskan pada formulir untuk terkait dengan KYC. Tapi nanti ini dibahas di tempat lain. Itu sih Mas Ade, bisa dipahami ya? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, karena waktu satu aja ya pertanyaannya, nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Jadi dalam sesi ini bisa kita simpulkan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, cara memeriksa jumlah uang yang distorkan terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu mengidentifikasi kelengkapan pengisian data pada formulir setoran, dan yang kedua, mengidentifikasi jumlah uang yang distor. Kesimpulan kedua adalah sebelum melakukan pembukuan setoran uang, petugas wajib atau harus memastikan uang yang akan distor jumlahnya sesuai dengan yang tercantum pada formulir setoran. Itu kiranya kesimpulan kita hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengecek pemahaman teman-teman, saya ingin mengajukan satu pertanyaan aja nih. Siapa yang bisa langsung jawab aja ya. Apa yang harus dilakukan jika ternyata uang yang distor jumlahnya tidak sesuai dengan nominal pada formulir setoran? Ayo, silakan. Izin jawab, Pak. Oke, Levi, silakan, Lev. Oke, Pak. Jika ternyata uang yang disetorkan itu jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang ada pada formulir setoran, maka di formulir penyetorannya kita harus melakukan penyesuaian sesuai dengan uangnya, Pak, yang dihitung. Iya, benar sekali. Jadi yang menjadi pedoman itu uang yang dihitung ya. Kalau ada selisih, ya harus disesuaikan formulirnya, kemudian nasabah menandatangani kembali gitu. Baru kita bisa membuku. Kemudian kita masuk ke bagian akhir. Nanti teman-teman di situ ada langsung di-download aja, ada 3 soal pilihan ganda dan 1 IC. Nanti langsung dikerjakan aja di soft copy yang saya share tadi. Kemudian setelah diisi nama dan di save as dengan nama teman-teman, itu kemudian dikirim balik ke saya melalui chat room secara private ya, supaya yang lain nggak bisa membaca hasil pekerjaan teman-teman. Itu ya teman-teman, ini waktunya 3 menit, silakan di download, dan nanti setelah sesi ini saya tutup, saya akan kasih waktu tambahan 5 menit untuk 3 menit untuk menunggu jawaban teman-teman. Nah, itu saya rasa teman-teman apa yang kita bahas pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.